Saya ke Pak Yodi. Terima kasih Bung Karni, maaf Bung Hadi. Sengaja diplesetkan. Karena memang setiap kali duduk di sini berasa seperti di ILC. Jadi melihat Bung Hadi dengan segala cara beliau bertanya, dan ini memang sampai sekarang bahkan saya dalam posisi keringatan ini menunggu kapan saya bicara. Luar biasa, kami apresiasi buat Forum Demokrasi Gorontalo dan Mimosa TV mengangkat tema isu ketenagakerjaan, karena ini juga membuka mata kita semua bahwa urusan ketenagakerjaan itu adalah urusan wajib pemerintah daerah, karena itu berkaitan, benar kata Kak Amin tadi, bahwa ini soal hajat hidup orang banyak. Ketika seseorang itu di PHK, ya pasti dia masuk kakak miskin baru, timbul kakak miskin baru, Pak Kades, karena tidak punya pendapatan. Nah, olehnya itu jaminan sosial itu menjadi penting. Kalau tadi dicicil ya bagaimana ya? Orang kalau sudah kena PHK maka dia wajib menerima jaminan kehilangan pekerjaan. Tetapi ketika dia di PHK, jaminan kehilangan pekerjaannya tidak bisa diklaim. Apa yang salah ini? Nah, ini yang perlu kita kaji lagi. Yang kedua terkait dengan persoalan PHK, sebenarnya bukan pengawas ketenagakerjaan yang cocok membahas ini, ya memang harus Serikat Pekerja, Apindo, Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, mediator. Tapi saya mencoba membagi apa yang saya ketahui soal apakah boleh seorang pekerja yang sudah di PHK itu menuntut haknya setelah terjadi perjanjian bersama. Nah, ini pernah terjadi di tahun 2012. Waktu itu Pak Martin Boiliu, seorang karyawan satpam di PT Sandi Putra Makmur itu mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi pasal 96 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di pasal 96 itu disebutkan masa kadaluarsa hak itu hanya 2 tahun. Dengan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka tidak ada lagi masa kadaluarsa untuk sebuah hak perselisihan hak pekerja. Itu yang ingin kami sampaikan, supaya kalau misalkan nanti misalkan komitmen perusahaan ini tidak dipenuhi, ada putusan MK soal itu. Jadi bisa dituntut yang tidak memiliki masa kadaluarsa. Itu yang pertama. Yang kedua soal BPJS yang menunggak tadi ini. Ya sebenarnya kalau Pak Hendra tadi itu memberikan kebijakan, tapi kalau regulasinya sebenarnya tidak boleh. Menyicil itu tidak bisa. Itu akan berefek langsung pada hak pekerja. Bagaimana mungkin perusahaan itu kan diberi kewenangan untuk tambah kurang, menonaktifkan, mendaftarkan, itu kan hak perusahaan di SIPP. Jangan sampai nanti justru dugaan saya ini, jangan sampai ada dokumen pelaporan yang tidak sesuai. Nah, itu bahaya. Bisa ada pemalsuan dokumen nanti, karena khawatirnya begitu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi. Nah, yang ketiga terkait dengan PHK ini, betul pasal 151 Undang-Undang 13, setiap kita memang tidak boleh harus berupaya untuk tidak terjadi PHK. Dalam hal setelah diupayakan semua upaya dan ternyata PHK itu tidak bisa dihindari, maka berlakulah pasal selanjutnya, dilakukan proses penyelesaian PHK tadi. Tetapi PHK yang sah itu ada 2 syaratnya. Di Undang-Undang 2 2004, Undang-Undang 13 2003. Mohon dikoreksi Pak Zul kalau karena Pak Zul ini di samping Serikat Pekerja, beliau juga praktisi di Pengadilan Hubungan Industrial. Syarat sah PHK itu adalah adanya perjanjian bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
dan memiliki pencatatan di Pengadilan Hubungan Industrial untuk mendapatkan hak eksekusi, sifat eksekusi di dalamnya. Nah, ini yang harus ketika tidak terjadi kesepakatan di dalam proses bipartit tadi, maka para pihak atau salah satu dari pihak itu, pekerja atau pengusaha, meminta permohonan penyelesaian secara mediasi di tingkat dinas tenaga kerja kabupaten kota setempat, yang harus dilakukan dengan melampirkan bukti risalah bipartit. Kalau di ketentuannya menyebutkan begitu. Apa benar bahwa tidak terjadi kesepakatan di tingkat bipartit? Benar Pak, tidak terjadi kesepakatan. Mana buktinya? Itulah yang menjadi syarat untuk dilakukan proses mediasi. Dan yang terakhir, syarat sah sebuah PHK itu adalah diputus oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, yaitu PHI. Dan tentu tingkatannya putusan awal dan kasasi, ingkrah di kasasi. Kemudian soal upah lembur. Upah lembur tadi ya itu juga yang kami bingung tadi. Jangan-jangan pekerja di Harvest ini lebih percaya Pak Hadi ketimbang Disnaker kabupaten, kota, dan provinsi ini. Melapornya justru ke Pak Hadi bukan ke Disnaker. Nah ini kan kami khawatir wah bahaya ini. lebih senang melapor ke sini daripada ke Disnaker. Tetapi alhamdulillah tidak ada satupun aduan yang diadukan oleh pekerja maupun serikat pekerja yang kami tidak tindak lanjuti. Semua kami tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang ada. Juga kita harus melihat secara objektif, secara regulasi seperti apa sebenarnya duduk perkara dari persoalan ini. Karena di ketenaga kerjaan itu tidak serta-merta perusahaan melanggar dan langsung diberi sanksi, ada tahapannya. Kita menggunakan metode preventif non justisia, represif non justisia, dan represif pro justisia. Jadi kita berikan dulu pembinaan, kemudian kalau tidak bisa dibina kita lakukan pendekatan secara keras tapi belum dengan penegakan hukum. Nah kalau memang tidak bisa dibina lagi ya sudah dibinasakan. Ya itu. Tapi dengan yang bersumber dari yang tetap berdasar pada ketentuan yang ada. Kemudian tadi karena saking banyaknya yang kami catat, kami sudah tidak dapat menyampaikan secara sistematis. Sudah ada perjanjian bersama tadi ya, sudah ditandatangani, bahkan sudah dibayar mungkin pesangonnya. Ya kalau sudah terjadi ya tinggal hak-hak lain mungkin yang belum diadukan, dituntut. Tentu semua menggunakan acara penyelesaian yang ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan. Tapi Pak Dodi tidak usah khawatir. Kalau pengusaha, kalau ada pelanggaran atau pemberian sanksi kepada pelanggaran di Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu yang disanksi bukan HRD, karena HRD itu bukan pengusaha. Jadi kalau Pak Dodi di sini bicaranya, memang nanti yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan, yang dimaksud dengan pengusaha ya bukan HRD. Tapi beliau ditonton sama bosnya. Jangan sampai salah bicara kan. Iya. Jangan sampai yang tahap kelima masuk Pak Dodi. Kemudian terkait dengan hal-hal lain, saya kira semua tergantung ke pekerja, apakah ini mau diselesaikan secara kekeluargaan, secara bipartit. Kalaupun nanti mau diadukan, ya kantornya Pak Kadis masih di Limboto, kami juga masih di kantor yang lama, belum pindah. Dan mengadu kapan saja, melapor kapan saja, insya Allah kami tindak lanjuti. Terakhir dari kami permohonan maaf Pak Hadi dari Pak Kadis tidak bisa hadir pada malam hari ini karena ada kegiatan yang sama pentingnya. Mungkin dari saya cukup. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yodi mungkin ditanggapi juga
Jadi ini bukan hanya di Harvest, di banyak perusahaan di Gorontalo itu karyawan itu agak takut membentuk serikat. Ya. Ya secara regulasi seperti apa jaminan karyawan yang membentuk serikat? Ya, sebelumnya saya minta maaf dulu ke Pak Zul ini. Jadi untuk pekerja bisa mengadu atau bisa melalui serikat pekerja, juga bisa melalui wadah yang dinamakan LKS bipartit, lembaga kerjasama bipartit yang dibentuk oleh perusahaan. Bisa juga langsung mengadu ke Dinas Tenaga Kerja setempat. Ya, saya kira terlalu berani juga pengusaha kalau ada yang pekerjanya yang mengadu kemudian itu di PHK, itu terlalu berani juga. Karena kalau PHK karena mengadu seorang pekerja itu sanksinya kayaknya lebih besar. Biasanya bukan di PHK Pak, tapi dipersulit di perusahaan, tersisi dan lain sebagainya. Sering dibilang provokator lah. Ya, kalau serikat pekerja sering dibilang pemberontak itu sering saya dengar. Itu sering saya dengar, sebenarnya bukan karena serikat pekerja itu memberontak. Kenapa sering gaduh? Karena perusahaan yang memiliki serikat pekerja, mohon maaf, pekerjanya itu tercerahkan. Saya bukan mau puji lagi serikat pekerja ini. Biasanya SP itu kalau sudah ada di perusahaan mereka melakukan edukasi. Dan akhirnya pekerja itu kaget, ternyata saya harus UMP ya, UMP saya harus segini. Cara menuntutnya begini, akhirnya mulai tahu dan itu mulai istilahnya menuntut. Tapi ternyata hari ini terbantahkan, justru yang tidak ada SP malah ribut. Malah sampai ke Forum Demokrasi Gorontalo. Seluruh yang lain kan sampainya ke Disnaker. Nah, jadi sebenarnya tidak cocok lagi untuk mendikotomikan apalagi sekarang keterbukaan informasi publik, orang bisa baca kapan saja regulasinya. Ya sekarang tinggal tergantung pekerja dan hal-hal yang sifatnya baru itu bisa 5 menit terbit aturannya, 5 menit kemudian sudah bisa diakses. Saya kira tinggal bagaimana menjaga hubungan industrial yang baik di dalam perusahaan. Ya, dan itu dijamin oleh undang-undang. Ya, karyawan membentuk serikat. Ya, saya pun pernah dilaporkan mendapatkan aduan dari serikat pekerja yang melaporkan salah satu pengusaha yang berangus, ya, menghalang-halangi perusahaan pekerja melakukan kebebasan berserikat. Pernah itu 2 kali kalau nggak salah. Ya, jadi kan perusahaan itu harusnya ketika mau melakukan PHK itu dia sudah harus mengukur kemampuannya karena banyak ketentuan-ketentuan yang harus dia jalani ketika akibat dari melakukan PHK itu. Betul. Nah, termasuk Harvest ini saya pikir kan masih banyak hal yang sebetulnya harus dipenuhi, tapi langkah PHK itu sudah dilakukan. PHK efisiensi itu pasti terencana Pak Hadi. PHK karena efisiensi pasti direncanakan. Yang tidak direncanakan itu PHK karena pekerja melanggar. Betul. Tentuan. Tapi kalau efisiensi itu sudah direncanakan. Mungkin Pak yang mewakili karyawan, perusahaan udah tahu kan masa kerjanya berapa tahun. Dia udah ukur itu, dia udah hitung. Dia sudah hitung sebelumnya. Kalaupun sudah terjadi kesepakatan ya alhamdulillah. Cuma tadi ya perlu kami sampaikan bahwa tidak ada masa kadaluarsa atas penuntutan hak. Jadi kalaupun nanti apa yang disampaikan oleh perusahaan tidak sesuai, ya bisa diajukan lagi, bisa dituntut lagi. Demikian Pak Adi.